Nah, Pak Theo Gibran, Theo Kibran, silahkan Pak Theo. Ini pertanyaannya bagus ini. Pak Theo? Halo Pak, kedengeran suara saya? Ya, terdengar, silakan. Ya, jadi kan kata dari kakek Warren Buffett itu bilang ya, rule number one never lose money, rule number two never forget rule number one. Sedangkan di kondisi saat ini, uh, kita harus punya insting nih ketika was-was gitu ya, ketika turun dan lain sebagainya akan turun seberapa banyak gitu, kayak kejadian waktu Maret 2020. Soalnya kalau misalkan kita nggak coba cut loss ya makin jauh gitu. Nah itu pandangan Bapak gimana ya? Tapi ini kondisinya bukan di Maret 2020, tapi di kondisi saat ini yang mana dari Pak Tugas sendiri juga udah ada proyeksi akan turun setidaknya ke 5.800 gitu ya. Itu Pak, terima kasih. Oke. Jadi gini, banyak quote dari investor-investor senior, atau bukan investor senior lah kalau Warren Buffett sih, hitungannya udah investor legendaris, ya kan? Kan jenjang investor tuh begini loh, Pak. Investor yang baru itu kan pemula, newbie, ya. Kalau yang udah 10 tahun kayak saya ya investor pengalaman lah, udah investor pengalaman. Kalau udah 20 tahun berarti saya belum nyampe ke situ, nah itu baru udah senior seperti itu. 30 tahun kawakan. 40 tahun wah udah triliuner lah minimal, udah kayak Pak Lok Eng Hong seperti itu. Nah, tapi begini loh. Kadangkala apa yang dikatakan oleh senior-senior kita, investor-investor legendaris termasuk Warren Buffett, itu kita jangan telan mentah-mentah. Jangan kita mengartikannya secara harfiah. Harus kita tafsirkan. Ibaratnya kita baca kitab suci gitu loh. Al-Quran atau misalnya kalau di Kristen Injil gitu ya. Alkitab seperti itu. Ada banyak kalimat-kalimat yang sebenarnya tersirat. Nah, saya sendiri Pak, ketika saya baca quote-quote-nya Warren Buffett itu, kadangkala butuh waktu sampai beberapa tahun untuk memahami quote tersebut. Nah, salah satu quote-nya terkenal itu kan yang itu ya, yang rule number one, rule number two. Never lose money. Saya juga dulu mikirnya begitu, bahwa ini artinya kita jangan cut loss. Lah, tapi kalau nggak cut loss, ruginya tambah gede. Iya kan? Saya belakangan ini banyak nerima pertanyaan atau lebih tepatnya curhat dari teman-teman yang nyangkut di saham-saham seperti BRI Syariah, ya. Belinya di harga 4.000. Lah sekarang udah berapa itu? Terus saham-saham seperti konstruksi ya, apa itu apa namanya Adikarya, PTPP, Waskita. Ada yang kena pom-pom lah, ada yang kena bla 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 mologi. Masih ingat nggak sih kemarin itu rame banget apa mologi gitu loh. Yang bikin saham-saham kemudian pada terbang-terbang, ya ujung-ujungnya nyungsep juga. Lah, sejak awal metodenya nggak ngerti apa gitu kan. Nah, kalau nggak di cut loss, itu kan ruginya tambah gede itu. Nggak usah nunggu IHSG-nya turun. IHSG-nya naik pun saham-saham itu turun sendiri. Karena sejak awal fundamentalnya tidak mendukung, karena sejak awal ya cuma pom-pom bandar atau apapun itu istilahnya. Spekulasi lah, bukan ngikutin kaidah investasi yang benar gitu seperti itu. Nah, jadi kalau gitu ya kita harus cut loss. Nah, jadi sebenarnya begini, yang dikatakan Warren Buffett itu, yang dimaksud dengan never lose money itu, ini setelah saya bertahun-tahun mempelajari kalimat tersebut ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, untuk mempelajari satu kalimat dari Warren Buffett saja, itu saya butuh waktu bertahun-tahun untuk memahaminya gitu loh. Tapi inilah pengertiannya yang saya pahami sampai saat ini. Yang dimaksud dengan never lose money adalah ketika kita investasi saham, ketika kita beli saham, fokusnya itu bukan untuk mencapai profit yang sebesar-besarnya. Tapi justru pilihlah saham yang risikonya paling rendah. Saham itu dua sisi. Kita mungkin bisa untung, bisa juga rugi. Dan masalahnya pemula kadangkala kalau kita bicara kemungkinan rugi itu nggak mau. Pengennya untung terus gitu.
Seolah-olah beli saham itu pasti untung, tapi kan tidak mungkin. Beli saham bisa juga rugi. Nah, rugi itu bisa dua hal, bisa karena dua hal. Yang pertama karena kita salah pilih saham. Atau pilih sahamnya benar tapi harganya yang salah. Anda beli BCA, bagus, tapi di harga 34.000, ya nyangkut juga. Seperti itu. Apalagi ya saham-saham yang goreng-goreng yang tadi saya sebutkan seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita udah benar beli sahamnya. Kita harga belinya juga benar. Sahamnya prospeknya bagus dan seterusnya. Tapi tiba-tiba IHSG turun. Ya. Atau terjadi peristiwa, nih kemarin banyak yang nanya, Pak Teguh itu kenapa itu saham Sritex ya, kode sahamnya SRIL, SRIL, itu kok turun terus? Pak Teguh bilang di harga 190 udah murah, tapi sekarang malah lebih rendah lagi dari itu. Nah, itu karena ada peristiwa. Jadi perusahaannya lagi ada masalah utang dan juga kasus bansos COVID. Jadi dia itu kan menyediakan apa itu namanya kantong berisi bantuan sosial ya, jadi makanan segala macam. Dan itu katanya ada korupsinya, jadi sekarang lagi dikasuskan seperti itu gitu. Nah, itu kan hal-hal yang di luar kuasa kita. Serilnya bagus, nggak ada masalah, tapi kalau lagi ada kasus kayak gitu ya sahamnya turun terus. Karena orang juga jadi khawatir kan, ini gimana kalau ada tersangka atau bagaimana seterusnya. Nah kalau kayak gitu masa kita nggak boleh cut loss sih? Kan gitu. Nah, tapi intinya begini loh, yang dikatakan Warren Buffett itu. Artinya ketika kita beli saham itu, balik lagi, fokusnya adalah yang penting risikonya rendah dulu. Risikonya serendah mungkin. Kita harus pastikan saham ini the best of the best. Paling bagus di antara yang terbaik. Atau, kalaupun fundamentalnya tidak terlalu bagus, maka valuasinya sedemikian murahnya, sehingga kalau misalnya dia asal naik ke harga yang normalnya saja, kita sudah cuan. Makanya saya juga sering beli saham-saham yang meskipun banyak diperdebatkan, ini kok Pak Teguh beli saham perusahaannya rugi. Tapi PBV-nya cuma 0,2 misalnya. Atau 0,3 atau 0,4, itu kan murah sekali. Kalau misalnya kita beli saham model kayak BRI, PBV-nya selalu di atas 2 kali. BCA juga selalu di atas 4 kali. Sido muncul segala macam, bahkan 7 kali PBV-nya. Barang bagus harganya mahal. Nah, tapi kalau misalnya barang murah, barang yang tidak terlalu bagus, nah ya gitu, itu kita harus beli pada valuasi yang sedemikian murahnya sehingga risikonya pun jadi terbatas. Tapi ya hati-hati, barang yang kurang bagus, tapi jangan juga kita beli saham yang jelek banget. Yang jelek banget itu seperti apa? Yang utangnya gede banget sehingga ada kemungkinan bangkrut kalau misalnya dia gagal bayar utang atau semacamnya. Dan kemarin itu kan yang diisukan banyak gagal bayar utang itu kan konstruksi kan. Makanya saya sebenarnya meskipun sempat tertarik, tapi karena saham-saham konstruksi sudah naik duluan sejak bulan November, Desember karena ada cerita SWF ketika itu, yang nggak kita kejar. Nah, Warren Buffett itu begitu. Jadi gini loh, kalau misalnya Warren Buffett invest di Indonesia, dia lihat ada saham-saham konstruksi, meskipun dia anggap katakanlah prospeknya menarik karena ada SWF segala macam, tapi karena sahamnya sudah naik duluan sehingga valuasinya tidak terlalu murah lagi, bahkan pada harga saat ini pun PTPP, Adikarya segala macam PBV-nya juga masih belum 0, masih 1, sekian. Berarti dia menganggap risikonya ada untuk turun dalam tuh. Mungkin dia saham-saham itu bisa lanjut naik, bisa saja, tapi risikonya pun besar. Udah nggak setimpal. Bahasa sederhananya risk and reward. Kalau ada saham, harganya 1.000, dia bisa naik ke 2.000, tapi di sisi lain dia bisa turun juga ke 500 setelah kita hitung-hitung ya, karena valuasinya belum terlalu murah dan seterusnya, maka saya tidak akan beli. Karena kalau kayak gitu ada kemungkinan lose money. Gitu. Yang saham yang saya beli adalah saham yang harganya 1.000, dia bisa naik misalnya, kalau misalnya skenarionya yang bagus terjadi ya, laporan keuangannya bagus, IHSG-nya aman, tidak ada masalah dan seterusnya. Dari 1.000 itu dia bisa naik sampai 3.000,
Tapi di sisi lain, kalau terjadi skenario terburuk, maka turunnya itu paling mentoknya 900 saja. Risk-nya itu 100 perak. Reward-nya 2.000 rupiah. Nah itulah value investing, Pak. Kalau kita bisa meminimalisir risiko ini, kalau kita bisa memilih saham-saham yang risikonya sedemikian rendah, maka kemungkinan yang tersisa itu tinggal dua. Saham tersebut stagnan atau naik. Kalau kita bisa kalau menghilangkan risiko sih nggak mungkin ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir risiko. Pilihan saham-saham saya, makanya kalau Bapak Ibu sudah ikut saya sejak lama gitu, Pak Teguh tuh ya nggak ngejar saham yang lagi terbang gitu, enggak. Karena itu risikonya sangat rawan. Meskipun katakanlah valuasinya lagi murah. Kita kejar saham-saham yang memang lagi diem di bawah situ, dan valuasinya juga memang PBV-nya murah dan seterusnya. Ya. Meskipun katakanlah saham-saham yang digoreng itu mungkin bisa potensi naiknya lebih tinggi lagi, tapi saya tidak peduli. Saya tidak akan mengejar itu kalau risiko penurunannya juga besar. Jadi kalau disimpulkan, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan never lose money adalah kita harus memilih saham-saham yang risk and reward-nya bagus. Kalau kita rugi, ruginya kecil, tapi kalau kita profit, profitnya maksimal. Tapi bukan berarti kita tidak boleh rugi sama sekali karena itu tidak mungkin. Pada banyak kasus, saya juga sering cut loss, bukan karena kita salah pilih saham, tapi karena dipaksa oleh keadaan. Karena misalnya ternyata IHSG kita lihat mau turun, karena misalnya ternyata yang kayak contohnya Sril tadi ya, untungnya saya tidak pegang Sril, tapi kalau saya waktu itu pegang dan ternyata ada peristiwa perusahaannya lagi ada kasus hukum, saya juga mungkin akan cut loss. Termasuk Warren Buffett, pernah nggak dia cut loss gitu? Ya pernah, sering. Dia sering jual saham atau jual perusahaan dalam posisi rugi, dia sering melakukan itu. Jadi bukan berarti dia melanggar rule-nya sendiri, tidak. Kan dia bilang katanya never lose money, tapi nyatanya dia sering kehilangan duit gitu ya. Berarti kan nggak benar nih, bukan begitu. Tapi dibanding keuntungan yang dia peroleh dari saham-saham lain, maka kerugian yang dia derita itu kecil. Gitu. Kalau dia rugi ya paling cuman berapa miliar dolar, tapi kalau misalnya dia untung bisa puluhan miliar dolar, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Teo. Apa sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya.